Duanya punya kritisi terhadap tadi ya, sequence sidang tadi. Tapi ke Pak Joko dulu, Pak Joko, etika sidangnya bagaimana, Pak Binsar ini? Ya, sebenarnya hakim tidak boleh memaksa-maksa saksi untuk memberikan keterangan keahliannya sesuai dengan keinginan hakim. Boleh nggak agar tidak keluar kemana-mana, jadi harus diarahkan seperti itu? Sebenarnya pertanyaan yang diarahkan itu untuk mengakui atau menerangkan sesuatu yang diinginkan hakim tidak boleh intinya. Tidak boleh. Jadi keterangan itu harus diberikan dalam keadaan bebas. Seluas-luasnya? Dari orisinal keterangan itu, dari keahliannya dia. Tapi kalau ahli tidak misalnya, disuruh. ahli misalnya dirasakan oleh penegak atau oleh hakim, itu berputar-putar, tidak ada poinnya bagaimana? Nah, kalau tidak ada poinnya, ya nanti hakimnya yang akan memilih. Memilih dan memilah keterangan yang diberikan itu. Secara keseluruhan kan pasti ada titik-titik yang nanti ada korelasinya dengan alat bukti lain. Kan begitu ya. Jadi alat bukti inilah satu persatu, misalnya keterangan ahli itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada korelasinya dengan alat bukti lain. Yang di dalam sistem peradilan pidana kita sekarang ini, semenjak berlakunya Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, itu alat bukti di dalam perkara pidana itu disambung dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2000, Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 itu. Dokter Ferial, tadi kan Pak Jaya juga katakan ya soal keterangan mengecek racun ya. Dia menggarisbawahi bahwa ya jangan dipaksakan sianida, cek aja kalau ada racun yang lain dengan cara yang lain. Ini gimana, dokter? Jadi sebenarnya ya kalau saya melihat ya, Puslap 4 itu kan alat-alatnya komplit, modern, dan dia disupport oleh negara dalam hal ini. Nah, dia punya GCMS, punya LCMS, bahkan LC Tandem MS, LC MS itu dia punya. Artinya alat-alat itu canggih. Dan dengan alat-alat canggih itu ribuan unknown poisoning itu bisa terdetek seperti itu. Artinya Anda mengkontra apa yang dikatakan Pak Jaya bahwa tidak perlu melihat racun lain, karena dengan melihat sianida saja sudah terdetek racun-racun yang lain? Oh, atau bagaimana? Bukan. Maksudnya kenapa kok yang muncul hanya sianida aja, sementara metabolit-metabolit lain itu tidak keluar seperti itu. Ribuan unknown poisoning tuh racun-racun yang tidak diketahui, atau misalnya metabolit-metabolit dalam tubuh itu banyak sekali sebenarnya itu bisa keluar, bisa terdeteksi. Tapi penjelasan Pak Jaya kan karena memang yang diberikan ibaratnya kalau mau masak ingredientnya yang dikasih seperti itu. Sianida aja. Nah itu masalahnya, kenapa kok yang lain tidak? Padahal itu kan computerized ya, computerized. Kenapa yang itu tidak dilaporkan seperti itu loh? Baik. Pak Joko, balik ke Anda ya. Dalam posisi Anda bilang tadi, katakan sidang sudah terlalu lama. Kalau memang itu yang diperlukan bagaimana, Pak? Karena memang belum ketemu kan untuk menemukan kebenaran. Ya boleh memang. Tetapi urgensinya untuk menemukan itu kalau dengan cara mengundang saksi dan kemudian diperas pengakuannya, keterangannya seperti ini kan lalu menjadi tidak elok. Artinya itu menurut saya ya keterangan saksi yang diperas itu lalu tidak orisinil sebagai keterangan yang sesuai dengan keahliannya. Kalau kita lihat sekarang ini, kita lihat posisinya Pak Jaya ya. Pak Jaya ini kan yang mengembalm atau membalsem jenazah begitu kan, yang membalsem korban begitu kan, dokter ya. Nah, artinya kan dia juga punya banyak kontribusi bagaimana kondisi jenazah itu kemudian berakhir. Nah, ini yang tidak digali oleh JPU dan Pak Hakim gitu loh, tidak digali. Kenapa tidak ditanyakan kenapa kok di embalming? Padahal dokter Jaya itu punya expert ya juga di bidang embalming gitu. Dan terus apakah warna-warna itu bisa dipengaruhi karena embalmingnya, cairan embalmingnya seperti itu. Dan itu tidak dieksplor semuanya. Harusnya kan ditanyakan. Kalau memang itu apakah cairan embalmingnya itu punya zat warna atau tidak ya, saya tidak tahu ya, karena mungkin dokter Jaya akan mengatakan ya atau tidak, itu tidak ditanyakan situ. Seperti itu. Dan kemudian muncul bukti bahwa keluarga itu memberikan di pertengahan. Itu seperti apa itu, Pak? Apakah boleh? Tidak boleh, bukti itu harus jaksa yang novum baru itu harus jaksa yang memberikan. Seperti maksudnya dokter Ferial ini, maksudnya foto dari jenazah Mirna ya, pada saat itu yang berwarna cherry red ya. Nah, Pak Joko, dari penjelasan dokter ini barusan, posisinya Pak Jaya ini kan selain ahli, juga orang yang ada di dalam runtutan cerita dari otopsi Mirna. Ini gimana? Ahli? Pure ahli atau bagaimana?
Pak Joko? Ya dia bisa, dia dipanggil sebagai saksi apa? Sebagai ahli? Apa saksi fakta atau saksi ahli? Dipanggil sebagai ahli? Kalau saksi ahli ya dia kan bersumpah dulu sebelumnya. Ya. Sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Tapi bahwa tadi Pak Jaya juga adalah sebagai orang yang membalsem Mirna, bagaimana? Itu kan saksi fakta juga. Melihat jenazahnya Mirna, kemudian ya, itu kan saksi fakta bukan karena kematiannya, tetapi karena setelah mati dia, setelah meninggal, kemudian dibalsem supaya awet kan, begitu jenazah itu. Tetapi kan bukan saksi yang menentukan tentang bagaimana kematian ini. Tapi kan jadi seseorang yang bisa saja mempengaruhi kondisi-kondisi tertentu dalam jenazah Mirna misalnya. Tapi kan setelah meninggal kan, balsemnya itu kan sudah meninggal. Betul. Ya artinya jadi itu kalau posisi hakim akan gimana melihat Pak Jaya sebagai saksi fakta atau ya saksi dia saksi ahli, ahli? Saksi ahli. Sebagai ahli. Sebagai ahli. Oke. Tidak pentingkah sebagai saksi fakta karena kan ini banyak sekali. Karena memang didesain sejak awal sebagai saksi ahli kan. Oke, tidak bisa kemudian dipanggil lagi menjadi saksi fakta? Menurut saya tidak, karena dia tidak tahu kejadian dalam proses saat minum dan kemudian setelah minum, sebelum, pada saat dan setelah itu kan dia tidak tahu. Oke, sesaat lagi kita akan bahas ya. Ini karena penting sekali dalam kasus Mirna ini bukan hanya sebelum kejadian atau pada saat kejadian, tapi pasca kejadian juga banyak sekali yang krusial ya dok ya, khususnya di saat proses forensik. Sesaat lagi tetap bersama kami. Padahal proses persidangan ini maksudnya di broadcast melalui TV itu kan supaya menjadi alat pendidikan pada publik. Betul. Nah, tapi cara-cara persidangan seperti ini sudah tidak layak itu. Dulu seperti ini nggak Pak persidangan kita? Ada nggak contoh-contoh seperti ini? Tidak pernah marah-marah apalagi kepada saksi ahli. Ya saksi ahli itu keterangannya apapun saja itu harus didengar. Tinggal nanti hakimnya yang akan memfilter mana yang relevan, mana yang tidak. Dan kemudian untuk menghindari kejadian benturan langsung seperti ini antara jaksa dengan pengacara, penuntut umum dengan saksi ahli, kemudian jaksa dengan penasihat hukum. Ini menurut aturan di dalam KUHP, pertanyaan itu sebaiknya melalui ketua majelis. Nah, ketua majelis bagaimana Pak? Secara simulasi bagaimana? Ketika tadi dalam keadaan seperti itu bagaimana? Lalu hakim diambil alih oleh ketua majelis. Apa yang harus dikatakan hakim? Ketok palu dan saya ambil alih. Semua pertanyaan harus lewat saya. Gitu. Setelah normal kembali, silakan lewat. Tidak usah lewat saya, misalnya seperti itu. Oke. Dengan maksudnya agar supaya pertanyaan yang tidak relevan itu tidak usah dijawab. Jadi ketua majelis bisa mengendalikan semua proses persidangan ini dengan baik. Tidak udah terjadi pertengkaran dan itu kan lalu apa itu jawab-menjawab di seperti ini kan dilihat publik kan tidak baik ya. Ada etika yang dilanggar di sini begitu, Pak Joko? Menurut saya ya. Meskipun terlepas dari sudah frustasinya mungkin sudah sedang ke-19, tensi tinggi, ekspektasi tinggi. Tapi itu pun kalau hakim itu kalau memang sudah begitu ya minta diskors dulu lah. Tidak boleh membentak-bentak. Saksi ahli itu tidak boleh. Itu ada semua aturannya dalam hukum acara pidana kita. Baik. Setelah ini kita sambung lagi ya Pak Joko ya dengan Dr. Ferial. Tadi saya juga ingin tanya sebenarnya celah Pak Jaya sehingga dicecar seperti itu apa? Apakah ada yang kurang dari penjelasan Pak Jaya atau mungkin keterangan dari Pak Jaya? Sesaat lagi ya dokter ya. Tetap bersama kami. Yang saya terima sih pada waktu itu adalah yang hasil surat permintaan otopsi, kemudian hasil permintaan rekam medis dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, terus hasil rekam medisnya yang terkait dokter-dokter aja Pak sama hasil lab itu Pak. Hasil visum et repertumnya? Saya baca juga. Baca. Saudara membaca hasil visum et repertumnya? Iya. Kalau saudara membaca hasil visum et repertum dari dokter forensik, apa kesimpulan dari dokter forensik itu? Itu bisa dibaca Pak di situ Pak. Ya monggo, silakan. Itu coba diperbesar. Itu dia bilang kan sebelum mati itu menunggu hasil lab kan itu. Menunggu hasil lab.
Kalau menurut saya, kalau menurut saya. Enggak, dibaca aja Pak kesimpulannya, monggo. Karena Anda sudah membaca data-data yang disampaikan penasihat hukum. Ya maksudnya apa Pak dibaca Pak? Itu kita semua bisa baca Pak. Iya, artinya ini enggak, Bapak tolong tunjukkan bagian mana yang Bapak mau tanya gitu loh. Nah ya, kan di kesimpulannya baca. Kalau Anda membaca kesimpulannya tolong dibaca. Apa yang saudara analisa terkait dengan hasil visum et repertum itu. Sekarang gini Pak ya. Ini pertama, dokter itu mengatakan siapa yang diotopsi. Itu seorang perempuan usia 25 sampai 30 tahun. Itu mengenai identitas Pak. Yang kedua, sudah dilakukan pengawetan jenazah. Yaitu artinya sudah ada intervensi dari luar dan dirias. Terus kemudian pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya luka, berarti dia itu bukan trauma Pak. Kemudian pada bibir bagian dalam berwarna kebiruan, itu artinya di kekurangan oksigen Pak. Dan ini kekurangan oksigen. Kemudian pada pemeriksaan histopatologi forensik, lambung tanpa kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Terus sebab kematian orang ini adalah menunggu hasil lab forensik. Artinya dokter visum et repertum kan meminta ahli dari lab, yaitu yang disampaikan dalam bentuk laporannya atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti minuman kopi, dan hasilnya oleh Dr. Nur Samran disampaikan juga dalam persidangan. Dan ini fakta bahwa dalam hasil pemeriksaan dokter toksikologi bahwa terdapat di dalam minuman Vietnamese kopi itu ada mengandung sianida. Nah, terkait dengan pendapat saudara tadi, apakah saudara juga mencermati hasil yang diberikan oleh dokter forensik maupun dokter toksikologi? Gini Pak, ini adalah sebenarnya pembagian tugas Pak. Kalau yang menghitung kadar itu adalah ahli lapor. Beliau itu sudah melakukan tugasnya Pak. Nah, dari lapor itu kan barang buktinya sebenarnya dibagi dua Pak. Adalah masalah barang bukti di TKP dan satu lagi barang bukti yang berasal dari manusia. Yang dari manusia itu adalah suman isi lambung dari Abdi Waluyo yang 1 speed itu 0,1. Kemudian lambung, kemudian itu hati. Jadi kalau saya jadi dokter forensik, saya tuh tidak mau tahu dengan hasilnya yang di dalam gelas itu, karena itu bukan urusan dokter Pak. Iya, artinya apakah fakta yang telah ditetapkan oleh dokter-dokter tadi menjadi tidak berarti di dalam persidangan ini? Nah itu justru kalau Bapak mau nanya gini, saya justru bisa balik Pak, balik ke bukti tadi Pak. Apa tanggapan saudara? Ke hasil itu bukan visum. Justru saya baliknya ke sini Pak. Tadi ya Pak ya, ini sebenarnya kembali ke diagnosis tadi Pak. Diagnosis dokter itu satu itu ya, ada orang sehat tiba-tiba meninggal. Ini cirinya Pak. Kontak itu adalah tugas penyidik Pak. Apakah dia minum apa enggak, itu tugas penyidik bukan tugas dokter Pak. Kemudian ada gejala yang sesuai. Nah gejala yang sesuai itu kalau orangnya udah mati kita nggak bisa lihat, kecuali adalah temuan otopsi Pak. Nah kemudian adanya racun di dalam tubuh. Nah kemudian baru itu tidak ada sebab mati lain. Nah dari situ kita bisa lihat Pak. Pertama nih ya, kalau kita ngomong soal gejalanya kita nggak lihat matinya, kita lihat cuma mayatnya. Kita lihat bibir bagian dalam berwarna kebiruan, pada sianida mestinya merah Pak, bukan biru Pak. Satu. Kedua, kalau mau salah dulu, kalau Bapak berbeda dengan hasil dokter yang sudah melakukan terhadap jasad maupun mayat Mirna pada saat itu, ya toh? Apakah saudara juga bisa berpendapat sedangkan saudara tidak melakukan? Bukan Pak, saya tidak berpendapat Pak. Gini Pak, kesesuaian. Jadi gini loh Pak, kalau misalnya itu tunggu dulu, kalau masalah kesesuaian, apakah saudara juga disampaikan data-data terkait dengan kejadian peristiwa tindak pidana ini? Tidak Pak. Diceritakan nggak oleh disampaikan nggak data-data itu oleh penasihat hukum?
Begini Pak. Saudara nggak bisa berasumsi seperti itu pendapat saudara. Pak, begini Pak, ini ya, Bapak salah. Loh, kenapa salah? Saya tidak salah Pak. Saya di sini jaksa penuntut umum. Bapak jangan sembarangan ngomong. Begini Pak, saya mau nerangkan dari segi kita Pak. Nah iya, itu asumsi, itu pendapat saudara. Artinya kalau itu pendapat saudara, tentunya dari hasil uji yang saudara lakukan, saudara sampaikan. Memang kan ini ahli kan diminta untuk pendapatnya Pak. Iya, tapi ya, ini berasumsi. Lah, saudara menguji atau tidak? Kalau di hasil dokter visum et repertum bahwa itu ada gejala kebiruan, kok saudara mengatakan kemerahan? Apa? Bukan terhadap jasad siapa itu? Ya itu pendapatnya ahli. Loh. Keberatan yang mulia. Kok ini berpendapat apa? Biarkan loh. Itu kan dia mendapatkan data dari Anda. Loh, itu hasil visum nggak bisa terbantahkan. Ya. Bisa saya ngomong sebentar Pak Hakim? Saya ngomongnya begini Pak. Dokter kalau menafsirkan visum hasil pemeriksaan orang kita anggap ini benar Pak. Jadi artinya benar bibirnya kebiruan Pak. Benar ketemu misalnya di lambungnya erosif, ada ulceratif segala macam, itu benar Pak. Cuman kan sekarang itu saya dimintakan pendapatnya apakah ini cocok nggak dengan cyanida, itu loh. Saya ngomongnya dari segi ilmu Pak. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi. Penonton supaya tenang. Itu lain lagi. Tenang. Saudara ahli kalau bicara cyanida itu juga nanti ada ahlinya di sini yang sudah memeriksa barang bukti itu. Lah kalau Anda berbeda, apakah Anda juga melakukan terhadap barang bukti yang sama sehingga Anda berbeda? Ayo jawab. Loh, saya justru bingung Bapak nanyanya apaan Pak? Nah, Anda juga jangan membuat bingung kami. Ya, silakan jawab. Begini ya. Jadi ya, coba tenang ya, semua tenang. Kalau nggak tenang kita skor, ya. Supaya ahli, kan ahli mendahului pendapatnya itu karena ada data dari penasihat hukum yang disodorkan kepada saudara. Ya kan? Dengan data itu apa pendapat saudara? Ya, betul Pak. Ya, itulah, ya. Supaya jangan bingung. Ya. Jadi saya ini sama sekali tidak bilang ini salah Pak. Ini emang temuan dan dokter tuh nggak boleh bohong Pak. Saya yakin 100% bahwa ini tidak bohong, kenyataan seperti itu. Kan saudara sudah bersumpah, ya kan? Iya. Nah, karena hasilnya seperti ini, cuman tadi kalau soal lab saya bilang saya sih tidak mau peduli dengan hasilnya yang di gelas segala macam. Yang kita peduli adalah hasilnya dengan yang di lambung. Berarti Anda berpihak. Kalau begitu, hanya membedakan ini yang hanya di gelas tidak saya tanggapi. Lah itu Anda memihak begitu. Keberatan kami majelis hakim. Ya keberatan saya. Kami jaksa penuntut keberatan. Iya, ganggu. Semua tenang ya, semua tenang. Anda jangan protes ke saya melalui majelis hakim. Ya, makan waktu. Pertengkaran ini makan waktu, ya. Silakan. Lagi apa yang ditanya? Saya ganggu. Silakan penuntut umum, apa yang ditanya lagi? Ya itu tadi saya sampaikan. Ada perbedaan. Apakah saudara juga melakukan, kan tanda-tanda tadi ada kebiruan, tapi Anda mengatakan kemerahan. Dasarnya apa? Saudara tidak melakukan otopsi terhadap jasad itu. Saya menyimpulkan. Bapak begini Pak, Bapak salah sangka Pak. Saya nggak mau memaksa dia jadi merah terang Pak. Saya ini ngomong teorinya kalau cyanida seperti ini, kalau datanya seperti ini tidak cocok Pak, itu loh. Berarti Anda sidang skor saja kalau. Tunggu dulu, berarti Anda keluar saja ya. Ya. Kalau penonton masih ribut, kita skor, penonton keluar baru sidang kita lanjutkan. Ya. Kita bukan tontonan yang harus disoraki, ya. Silakan lanjutkan. Tadi saya sangat keberatan kalau ahli mengatakan bahwa tidak melakukan otopsi, ya toh. Padahal ahli di situ tadi menyampaikan di awal bahwa ahli juga mengamati sebelum mengembalming.
Ya toh? Apakah ahli juga menanyakan ke keluarga sebelum mengelman? Tahu ada keberatan dari keluarga? Tahu, Pak. Tahu. Apalagi yang saudara tahu? Dia keberatan, dia meninggal karena sehabis minum kopi mendadak meninggal. Oke. Itu aja, Pak. Ya. Dan sudah ada polisi di situ, Pak. Nah, perkembangan lebih lanjut setelah itu penyidikan dilaksanakan. Kan itu penyidik telah menemukan dari beberapa barang bukti. Kemudian dimintakan kepada rumah sakit untuk melakukan otopsi. Nah, kesimpulan dokter melalui visum et repertumnya ditindaklanjuti untuk mengetahui racun apa yang masuk dalam tubuh korban. Maka itu ada ahli toksikologi. Dan ahli toksikologi secara tegas menyatakan bahwa barang bukti yang tidak terbantahkan tadi mengandung sianida. Berdasarkan saksi fakta-fakta yang ada di Olivier bahwa kopi itu berasal dari yang dipesan oleh terdakwa untuk Mirna dan itu diminum. Dan kemudian di dalam lambung ditemukan ada sedikit. Dan itu disimpulkan juga di dalam hasil visum et repertum. Pada korban ditemukan kelainan pada lambung yang berupa adanya pendarahan pada mukosa lambung disertai erosi yang menurut dokter ahli patologi anatomi dapat diakibatkan oleh bahan yang bersifat korosif. Korosif yang terjadi pada lambung sangat berat karena hampir seluruh permukaan dinding lambung mengalami korosif. Nah, dari hasil toksikologi menyatakan bahwa kopi yang diminum korban Mirna adalah bersianida. Nah, sedangkan ahli mengatakan bahwa kopi yang ada dalam hasil pemeriksaan itu juga terdeteksi adanya kafein, bukan hanya sianida aja. Lah artinya di situ ada kesesuaian. Ada kesesuaian. Itu kan kesimpulan. Lah ini memang kesimpulan. Ini pertanyaan aja. Pertanyaannya, apakah menurut pendapat ahli setelah menerima data-data itu juga membaca dan menganalisa pendapat saudara seperti apa? Begini Pak ya, kembali Pak ya, kita itu dokter itu diminta pendapatnya sebagai dokter. Jadi saya sebagai dokter saya tidak akan komentari hal-hal yang bukan soal kedokteran Pak. Itu kesalahan banyak ahli di sini, seringkali dia ngomong itu sesuatu yang bukan bidangnya Pak. Nah, mengenai sianida di dalam gelas itu adalah penyidik yang harus menghubungkannya itu dengan si korban. Tapi saya sebagai dokter forensik saya tidak punya kepentingan itu Pak. Kepentingan saya diminta penyidik ya, dokter ini juga diminta penyidik itu untuk menentukan sebab mati. Kalau untuk sianida, seorang dikatakan meninggal karena sianida kalau ketemu sianida yang cukup banyak di dalam lambung dan di livernya itu ada sianida dan tiosianat. Itu. Kita ngomong soal sianida. Kalau tidak ya tidak. Bapak-bapak nanya sama seluruh dokter forensik sedunia juga ngomongnya sama Pak. Itu doktrin Pak. Nah, hubungannya dengan sianida apa? Menurut pendapat ahli. Begini Pak, dari data-data yang disampaikan itu. Saya kembali ngomong ke sini Pak ya. Yang concern saya ini adalah barang bukti yang berasal dari lambung, dari lambung di Rumah Sakit Abdi Waluyo, lambung yang diambil oleh dokter yang otopsi dan hati Pak. Itu. Dari situ itu tidak menunjukkan bahwa ada sianida yang masuk, itu aja Pak, dan tidak ada yang di metabolisme. Apakah di lambung juga ada kafein? Pak, kafein nggak bikin mati Pak, ada nggak ada? Enggak, ada nggak di lambung? Pertanyaannya, apakah di lambung juga ada kafein? Ada Pak. Nah ya, ada.